Shalom. Iya Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema panggilan dan pilihan Allah. Karena firman Tuhan berkata, Yesus bilang begini, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Tapi saya percaya kita semua yang hadir hari ini, kita pengen menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Ya, saya juga tidak mau cuma jadi orang yang terpanggil tapi tidak terpilih, ya. Bagaimana supaya kita ini bisa terus berjalan di dalam perkenanan Tuhan sampai ketika Tuhan Yesus datang satu saat nanti. Kita hanya bukan sekedar beriman, tapi ada hal yang harus kita lakukan. Keselamatan sudah kita terima gratis, tapi untuk mencapainya ada tindakan dari kita. Tidak bisa hanya berdiam saja dan kan sudah gratis ya, terima keselamatan, makanya kan ya sudahlah saya diam-diam aja pasti juga selamat. Kita tidak menganut bahwa sekali percaya itu sekali selamat sudah selamat. Tapi Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Buka bersama 2 Petrus pasal yang pertama. Panas sekali ya Bapak Ibu ya. Itu sedangkan yang duduk di bawah itu aja panas, apalagi sini yang kena lighting. Lighting itu panas loh ya. Iya, baca bersama 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita dan oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita ini dipanggil oleh Kristus, Dia percaya kepada Dia, kita diberi kuasa ilahi. Karena kuasa ilahinya kita ini juga diberi anugerah. Dikatakan di sana kita ini telah menerima anugerah, ya, diberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan itu juga waktu engkau percaya, engkau beriman, engkau sungguh-sungguh datang pada Dia, ada begitu banyak hal yang berguna yang Tuhan beri buat kita, dianugerahkan, supaya hidup kita ini semakin hari semakin saleh, bukan salah. Ya, jadi saleh dan salah itu beda. Tapi dalam prakteknya banyak orang Kristen itu hidupnya lebih salah. Salah pilih jodoh, salah pilih pekerjaan, salah pilih temen, salah pilih ini. Kenapa? Karena kita ini tidak menyadari bahwa ada kuasa ilahi dalam diri kita dan Tuhan tuh sudah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna. Yang belum menikah berapa banyak di sini? Tolong angkat tangan yang belum nikah. Nggak usah malu yang belum nikah. Kaum jomblowers angkat tangan. Ya, berbahagialah yang belum menikah ya, karena kau masih bisa memilih daripada yang sudah menikah tapi tidak happy. Lebih baik belum menikah tapi mempersiapkan yang terbaik. Ya, kalau kau ketemu ibu-ibu yang tanya, kok belum menikah? Jawab aja, karena saya pengen cari jodoh, rumah tangga langgeng. Saya nggak pengen jadi janda muda, Bu. Ya, lebih baik lama berdoa tapi dapat yang terbaik ya. Hidup kita ini semakin saleh, dan kalau kita sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan, dalam firman-Nya, maka Tuhan tuh kasih kita kepekaan. Baca ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ingat loh, ada sesuatu yang bisa membinasakan kita yang namanya hawa nafsu duniawi. Kita ini hidup ya, semua kita manusia normal. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan di dalam daging manusia ini ada yang namanya nafsu. Ya, nafsu itu baik. Tapi kalau ketambahan hawa jadi hawa nafsu. Contoh, makan itu nafsu enggak? Nafsu loh, kalau saudara nggak bisa makan, harus ke dokter dikasih obat nafsu makan. Makan yang normal sehari 3 kali, itu nafsu makan. Kalau hawa nafsu,
pengennya makan terus. Sehari berapa kali? 10. Semua mau dimakan, bahkan teman sendiri dimakan. Dosa enggak? Dosa. Pacar temen? Bahaya. Suami orang juga? Ini istri orang juga? Nah, masuk neraka kau. Nafsu itu baik Tuhan ciptakan, tapi kalau ketambahan hawa jadi hawa nafsu, itu bahaya. Ya, seks itu nafsu Tuhan ciptakan kudus dan sakral untuk suami istri. Tapi kalau kau kena hawa nafsu seks, nah ini ya, orang diperbudak semuanya. Akhirnya selingkuh, akhirnya berzina, yang muda-muda hidup dalam free sex. Sekarang kan banyak. Ya, lalu akhirnya terpaksa menikah. Kenapa? Ya sudah terlanjur melakukan hubungan. Dan pernikahan yang seperti ini bahaya. Ya, makanya hati-hati. Tuhan itu memberikan kita hikmat, janji-janjinya berharga, termasuk janji hidup di dalam penyertaan dan kemuliaan Tuhan. Tapi itu semua berlaku kalau kita melakukan bagian kita, berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tapi kalau kau mau bikin jalan sendiri, ya silakan. Ya, sayang Bapak Ibu, kita ini diberi, ya, dianugerahkan janji yang sangat besar dan sangat berharga. Ayo kita raih janji-janji Tuhan itu. Hidup ini tidak lama loh. Alkitab berkata 70 tahun itu paling lama. Kalau nyampe, siapa yang umur 70 di sini angkat tangan? Yo, ada loh, 1, 2, 3, 4 nih anugerah ya. Saya kalau lihat orang umur 70 itu saya angkat topi loh. Kenapa? Karena kita belum tentu sampai. Benar nggak? Banyak yang tidak sampai. Apalagi generasi sekarang ini masih umur 21 udah kena stroke. Banyak. Kenapa? Karena kebiasaan hidupmu begadang. Terus kau minum minuman yang ya berwarna terus, minum yang manis-manis, semua kau minum, apalagi minuman sekarang. Banyak, ya ponakan saya kasihan umur 21 tahun kena stroke, baru lulus kuliah. Sekarang di kursi roda. Kenapa? Gaya hidupnya begadang, main HP kecanduan, makanannya sudah tidak sehat. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Hidup ini nggak lama, saudara. Alkitab bilang 70. Kalau nyampe. Jadi kalau saya bicara tentang umur, mati, Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan kau lirik yang rambut putih. Ya, kau lirik terus kau bilang ini, kayaknya sebentar lagi nih di absen. Mati itu tidak masalah umur. Ya, sekarang banyak umur-umur ya 20 udah gagal ginjal. Anak SD sekarang gagal ginjal banyak. Kenapa? Karena hidupnya tidak sehat. Mati hidup di tangan Tuhan, tapi kesehatan itu kan di tangan kita ya. Kita kan mau hidup sampai tua tapi sehat toh. Ngapain sampai tua tapi sakit-sakitan karena salah makan, salah ini. Jadi kalau kita bicara tentang hidup ya, bagi saya tuh 70 tuh tidak lama loh. Tanya sama Oma yang 70. Oma tiba-tiba tidak rasa sudah di 70 ya Oma ya? Iya toh? Tiba-tiba sudah 70 juga saya. Saya sudah 50 tahun saya ini sekarang loh. Muda-muda gini 50 loh guys. Pret. Ya. Iya, kalau umurnya 70 berarti kan tinggal 20 tahun lagi. Ya, itu jangan pikir itu sesuatu yang cepat, itu yang lama itu cepat loh. Ya, makanya yang muda-muda jangan kau sia-siakan umur. Ya, karena ada satu hal yang tidak pernah kau tarik kembali, yaitu waktu yang kau buang. Setiap detik itu berharga di mata Tuhan. Kalau kita mau hidup bagi kehendak Tuhan. Kita ini diberikan janji yang berharga. Tapi banyak orang tidak memperoleh itu. Saya tadi pagi sampaikan, janji Tuhan itu seberharga apa? Lebih berharga daripada emas murni. Sekarang emas 1 gram berapa? Yang batangan, bukan perhiasan ya. Batangan tuh sekarang 1,5 ya. Ya,
1.500.000 1 gram. Dulu masih 50.000 toh. Sekarang naik terus. 1.500.000. Kalau turun pun paling 30.000, nanti dia naik 1,6. Kenapa emas itu mahal dan berharga? Kenapa emas naik terus? Ya karena memang dia langka, berharga. Tapi Alkitab berkata, firman Tuhan, janji Tuhan itu lebih berharga daripada emas. Ya, lebih berharga daripada emas. Makanya saudara harus, kalau ada uang, menabung emas. Saya punya emas 80 kilo. Mas Daniel, suami saya. Tapi saya ini bukan emas murni, emas Jowo. Ya, kalau dijual tidak laku. Tapi ini investasi pribadi. Makanya tidak dijual. Berharga bagi saya. Ya, jadi Tuhan itu berkata janjinya itu lebih berharga daripada emas. Kalau kau pegang firman Tuhan, kau bisa dapat lebih daripada emas. Tapi kalau kau hanya cari emas, kau nggak pernah dapat janji Tuhan. Nah, dikatakan di sana, untuk bisa memperoleh janji yang berharga itu, kamu harus, ayat yang kelima baca. Supaya kita memperoleh semua itu, luput dari hawa nafsu duniawi, kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh berusaha. Ayat ini tidak berkata begini, jadi karena itu, tolonglah ya, kalau bisa ya Bapak Ibu ya, kalau bisa. Tidak begitu. Ayat ini berkata, kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh Kalau kata-kata sungguh-sungguh berusaha itu berarti serius enggak? Serius. Ayo. Karena iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Kalau imanmu mati, kau tidak akan pernah bisa meraih janji Tuhan. Kalau imanmu mati dan tidak aktif, engkau tidak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat itu. Ayo hidupkan imanmu.